Kalau tonase itu 6 kali petik ini udah hampir nginjak 900 kilo ya. Keseluruhan ini ada 10.000 ya, hampir sehektar ya. Ini udah ketanaman kacang semua, ini sana sampai ke bawah. Jadi kalau kacang ini simpel sih, jadi nggak seperti yang lain, yang aneh-aneh lah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga tani kembali lagi dengan kita La Farming ya. Di sini kita akan tanya-tanya seputar kacang panjang di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Yang dimana kita sudah ada dengan pemilik kebunnya. Kenapa gitu Bapak memulai pertanian dari kacang panjang? Sebelumnya apakah pernah dari timun ataupun jenis yang lain-lainnya? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Hasim ya, dari petani di Solear. Di Tangerang, Banten. Iya, Pak. Jadi kenapa saya menanam kacang panjang gitu kan ya? Iya. Ya karena yang pertama itu cepat, untuk hasil panennya itu lebih cepat. Secara ekonomi kan pasti lebih cepat gitu. Terus hasilnya juga itu bisa dipanen setiap 2 hari sekali. Jadi secara otomatis keuangannya itu setiap hari itu setiap 2 hari sekali itu ada. Gitu. Siap. Kalau sebelumnya pernah nanam apa Pak? Sering banyak sih nanam timun, terong, parea, gitu, cabai juga. Kalau untuk ke dunia pertanian sendiri yang Bapak pernah alamin gitu, itu dari tahun berapa gitu? Tahun 2000-an saya udah mulai. 2000-an? 2000? Iya, tahun 2000-an saya udah lama banget dong. Lama, cuman saya sempat vakum di dunia pertanian itu 12 tahunan. 12 tahunan. Terus baru mulai di sini, di Solear ini, bersama Mbah. Kalau sebelumnya emang di mana? Saya dulu di Sumatera. Oh, asal Sumatera. Iya, di Sumatera. Saya di sana sama kakak saya juga di sana. Di Sumatera itu pertaniannya kacang juga? Banyak macam-macam juga, cuman di sana itu lebih ke cabe. Gitu. Siap. Ke cabe. Berarti di tahun 2000, sekarang 2026 udah 26 tahun ya, 25 lah ya. Di Sumatera berarti udah cukup lama ya dalam pertanian itu. Berarti dibawa ilmunya ke sini, sekarang di sini baru buka lagi di tahun berapa Pak? Ini baru 2026 ini. Oh, baru tahun ini baru kesini. Tahun ini 2026 ini. Berarti ini tanaman pertama apa gimana? Iya, tanaman pertama ini. Berarti bedengan sama kacangnya juga ini baru pertama ya? Iya, baru pertama. Metode yang Bapak punya gitu Pak, yang Bapak ketahui, sedangkan kan dari beberapa petani metode-metode itu ada yang berbeda-beda gitu ya. Kalau dari Bapak sendiri bisa dijelaskan metode seperti apa yang cocok ataupun yang bagus buat tanaman tuh? Ya, jadi kalau menurut saya pribadi ini kan setiap orang kan masing-masing ya. Iya. Nggak sama. Nggak sama metode itu. Tapi kalau menurut saya pribadi yang sudah saya alamin bertahun-tahun itu ya seharusnya memang menggunakan mulsa ya metodenya ya. Metodenya menggunakan mulsa seperti itu. Jadi pemupukannya sudah otomatis, menggunakan selang drip seperti itu. Jadi lebih mudah perawatannya. Nah, saat ini kita ini masih konvensional di sini. Kalau di sini di Solear saya masih menggunakan metode konvensional. Jadi masih tanam di tanah langsung seperti ini. Tidak menggunakan mulsa. Jadi belum menggunakan mulsa. Mungkin nanti ke depannya akan menggunakan mulsa. Kan mengingat modal juga ya. Apalagi ini pertama kali buka gitu. Betul, mengingat modal juga. Itu modalnya kalau pakai mulsa kan lumayan. Cuman kalau konvensional seperti ini ya udah bagus sih. Menurut saya sudah bagus. Juga cuman kalau mulsa itu kan penggunaannya, mulsa itu cuman buat rumput ya. Iya, mencegah gulma gitu ya. Jadi gulmanya itu enggak tumbuh, terus nutrisi juga tertahan di dalam. Tapi kalau untuk ini sendiri ya, yang saya lihat ataupun di sini bisa terbuktikan gitu ya, meskipun tidak menggunakan mulsa, tapi di sini gulma-gulmanya jarang gitu loh. Ini apakah ada perlakuan dari bapaknya menggunakan herbisida atau apa dari perawatannya aja gitu, setiap hari dibersihin gulmanya tersebut? Ya, jadi kami ini
rutin pakai herbisida. Oh, rutin. Jadi sebelum dia tumbuh tinggi Iya. itu menggunakan herbisida. Cuman herbisidanya ini di paretnya saja Oh, gitu. nggak langsung ke guludannya. Enggak, Beda kalau kan? yang digulut di bawah tanamannya kacang itu Iya. dia dicabut Oh, manual. dicabut aja. Iya, dicabut manual. Hmm. Itu kalau untuk di paretannya kita berani karena kita belum menggunakan herbisidanya selektif. Selektif ya. Iya. Masih menggunakan herbisida yang kontak. Iya. Kalau Jadi- kontak itu kalau kena kacangnya juga ngaruh ya. Karena kacangnya ngaruh. Ngaruh. Menggunakan selektif karena Iya. yang selektif itu lumayan. Lumayan harganya juga. Sekarang per liter tuh berapa ya? Hampir di atas Lumayan 100 segini ya. aja ada 100 ke atas. Selektif, Gitu. sistemik sama kita kontak gitu ya. Lagi-lagi di itu sih modal, jadi Iya. ada modalnya ya minim tapi kan penghasilannya lumayan gitu. Kalau untuk hasil sendiri Pak ini, yang Bapak tanam ini kemarin luasnya berapa meter dan untuk kebutuhan benihnya berapa gram gitu Pak? Ya kalau mengikuti luas ini sih Iya. ini ada kalau seluruhnya ya, Iya. ini keseluruhan ini ada 10.000 ya, 10.000. hampir sehektar ya. Iya. Ini sudah ketanaman kacang semua ini ke sana sampai ke bawah. Cuman kalau ini sendiri itu paling cuma 400-an meter. 400 meter. Untuk 400 meter itu kemarin membutuhkannya berapa kaleng? Ya sebenarnya nggak sampai sekaleng ya. Nggak sampai sekali. Nggak sampai sekaleng karena masih ditanam di sana tuh di sebelah sana. Oh, ya ke bawah juga Iya, itu betul kacang. gitu. Kalau untuk pemetikan Pak ini udah berapa kali petik? Kalau boleh tahu? Kalau yang ini sendiri udah 6 kali. 6 Udah kali. 6 kali petik. Jadi 7 kali besok. 7 kali sama selanjutnya gitu. Dan seterusnya. Menurut Bapak ini bisa sampai berapa sentimeter Pak? Ini bisa sampai, Panjangnya 60 kena nggak sih? Kena ya? sampai lebih. Lebih? Kemarin juga ngukur tuh. Iya. Diukur ada di atas 80 cm. Udah 80 cm. Bahkan sampai 90 ya. Iya. 90 cm. Ya mengingat dengan kacang-kacangnya yang berkualitas tinggi gitu ya dan juga pertumbuhannya seragam. Menurut Bapak ini selain dari benih berkualitas, kalau untuk perlakuan berpengaruh juga nggak Pak dalam perawatan ataupun pemupukan gitu? Ya untuk perawatannya sendiri yaitu otomatis kita harus cukupin nutrisi. Nutrisi. Menutrisi buah ini harus benar-benar cukup. Iya. Seperti itu. Jadi selain pengolahan tanah yang di awal Iya. itu harus menggunakan kohe. Oh, kohe. Iya. Menggunakan kohe. Sebelum ditanam ya? Iya, sebelum ditanam. Pasti itu menggunakan kohe. Kalau kacang ini simpel sih. Iya. Jadi nggak seperti yang lain, hortikultura yang lain gitu. Kalau yang kacang ini simpel, nggak harus yang aneh-aneh lah gitu. Baik Pak. Kalau untuk hasil dari penjualan ya, 6 kali petik itu sudah menghasilkan di angka berapa gitu? Ya, jadi kalau tonase itu 6 kali petik ini udah hampir nginjak 900 kilo ya. 900 kilo, berarti udah hampir seton ya, tinggal sekintal lagi udah gitu ya. hampir seton. Udah hampir seton. Ini dengan volume yang kurang lebih di 500 ya? Ya 400 lah. 400 meteran. 400 meter kalau yang ini. Berarti ini produktivitasnya lumayan sangat tinggi ya. Ya. Untuk hasil untuk luasnya yang 400 meter di 6 kali petik sudah menghasilkan di 900. 400 meter sudah menghasilkan di 900 kilo. Ya, seluas ini. Enggak ini. Ini doang. Nih. Oke. 900 kilo. Kalau planning ke depannya, menurut Bapak ini bakal tembus ke berapa ton dalam 400 meter ini? Kalau kami Prediksi. pernah nanam Iya. itu bisa sampai 2,5 ton. 2 ton. 2,5 ton itu sampai. Penampung ataupun bayarnya yang biasanya datang ke sini apa dianterin ke bayarnya tersebut, Pak? Dia datang ke sini. Datang ke sini. Dari mana itu? Jadi di sini banyak juga sih penampungnya, masih banyak. daerah sini gitu ya. Jadi banyak di sini juga banyak. Ada penampung dari Tenjo juga ada, Dari di Tenjo. Cisoka juga sendiri juga ada. Berarti dia itu langsung masukin ke pasar, Iya, masukinnya. ada macam-macam. Kalau kami ini dari ke Pasar Kemis ya, orang Pasar Kemis. Orang pasar Itu. Kemis. Jadi dari Pasar Kemis dia juga jualnya ke induk sih. Langsung ke Lemparnya induk. ya. Iya. Kalau untuk harga sendiri, Pak, apa beda-beda dari berbagai bayarnya itu? Apa sama aja? Ya kadang sama, kadang juga beda. Baik Pak, kalau untuk lahan sendiri di sini lahannya pakai pribadi atau sewa gitu?
Ya, sebagian pribadi. Sebagian pribadi. Pribadi, sebagian juga ada yang sewa, Sewa. ada sebagian juga garapan. Oh, garapan. Garapan itu tidak nyewa ya? Nggak nyewa, jadi cuman ganti garapan aja. Oh, ganti garapan. Dan Siap. itu bisa ditanamin semampu kita. Iya. Gitu. Baik, Pak Hashim, untuk tanya-tanya seputar kacang kanton tapi ini ya, terima kasih sebelumnya.